Ayat yang ada di dalam surat Al-Fajr ini, yaitu ayat pertamanya, termasuk kepada ayat-ayat sumpah, ya, ayat qasam. Dan kalau boleh saya ulangi kembali, karena kita seringkali berjumpa dengan ayat ini, yaitu Allah seringkali bersumpah dengan waktu. Yang sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Lail, yaitu waktu malam, yang di dalamnya itu juga ada bersumpah tentang waktu siang, wan nahar, kemudian waktu duha, kemudian waktu asar, yang sudah sama-sama kita lewati. Dan sekarang Allah menyebutkan lagi sumpah yang lain, yaitu Al-Fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, tadabbur kita pada kesempatan malam hari ini, yakni di surat Al-Fajr. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa kalimat yang ada di dalam surat Al-Fajr ini, yaitu ayat pertamanya, termasuk kepada ayat-ayat sumpah, ya, ayat qasam. Dan kalau boleh saya ulangi kembali, karena kita seringkali berjumpa dengan ayat ini, yaitu Allah seringkali bersumpah dengan waktu. Yang sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Lail, yaitu waktu malam, yang di dalamnya itu juga ada bersumpah tentang waktu siang, wan nahar, kemudian waktu duha, kemudian waktu asar, yang sudah sama-sama kita lewati. Dan sekarang Allah menyebutkan lagi sumpah yang lain, yaitu Al-Fajr. Jadi setiap waktu itu oleh Allah disebutkan, ya, untuk sebetulnya tiada lain tiada bukan agar perhatian manusia yang membaca itu fokus ke waktu tersebut, fokus kepada sumpah-sumpah yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Dan tentu biasanya orang tidak akan bersumpah, kita sebagai manusia tidak akan bersumpah kalau apa yang kita mau sampaikan itu tidak penting, gitu. Tentu untuk meyakinkan orang apa yang kita katakan itu benar, maka kita akan bersumpah. Orang-orang Arab itu kalau bersumpah seringkali ngomong Allah, wallahi, kata mereka itu. Mau ngomongnya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka untuk menegaskan apa yang dia sampaikan itu benar, maka kata Allah itu dibawa-bawa, Allah itu, ya, tallah, billah, nah itu semuanya sumpah. Nah, tentu sumpah kita itu beda dengan sumpahnya Allah, tuh, ya. Kalau sumpah yang Allah sampaikan ini tidak hanya sekedar, kalau kita kan menyebut nama Allah, tuh. Kalau Allah menyebut waktu atau menyebut benda atau sesuatu hal yang lain, dan itu ada hubungan dengan apa yang hendak dia ceritakan, apa yang hendak dia gambarkan, ya, ada pelajaran dan hikmah penting dari setiap sumpahnya tersebut, tuh. Jadi tidak sekedar Allah itu kenapa ngomong fajar, tuh, kenapa ngomong malam, tuh, kenapa ngomong ad-duha, ya. Maka untuk memahami sumpah-sumpah ini, kita baca ayat tersebut jangan setengah-setengah, tuh. Harusnya sampai full, karena biasanya kalau di depan-depan sumpahnya belum ketemu maksudnya itu apa. Ya, kita sudah banyak coba menjamukan antara satu sumpah atau satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya yang ada di dalam Quran, yang itu isinya terkait dengan
sumpah. Pada kesempatan hari ini Allah kembali menyebutkan sumpah tersebut, ya ini terkait fajar. Ya, jadi kebiasaan orang Arab itu seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kalau orang itu tidak ngomong sesuatu yang tidak bisa dia rubah sebagai manusia, maka dia tidak akan dipercaya. Dia tidak akan diikuti. Begitu kajian menurut satu ilmu, namanya ilmu antropologi itu. Jadi sumpah-sumpah ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kebiasaan komunikasi mereka. Sehingga Al-Quran juga seolah-olah menjelaskan hal yang serupa kepada mereka. Mereka bicara terhadap sesuatu untuk meyakinkan orang lain dengan sumpah, maka Quran datang dengan hal yang serupa. Ya, dengan sumpah pula. Kata wal fajr, ya ini maknanya banyak. Meskipun kalau hanya melihat arti secara bahasa, fajar itu artinya membelah. Tuh. Artinya itu memecah. Apa yang dipecah? Yang dipecah itu kegelapan malam. Ya, ketika malam itu sudah terbuka, ketika malam itu sudah ada terangnya, ketika malam sudah dibelah, ya ada cahaya yang muncul. Sifat atau kelakuan tindakan demikian itu namanya fajar. Fajar datang untuk memecah malam. Itu arti dasarnya. Jadi kalau kita menyebutkan fajar, ya sebelum subuh, ya itu bisa berarti maknanya datangnya cahaya pada kegelapan. Orang yang suka ngacak-ngacak aturan itu disebut fajarah. Tuh. Ya terambil juga dari kata ini. Tapi kalau kata fajarnya bagus, tapi turunan dari kata ini banyak. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, ya ngotak-ngatik aturan, ngacak-ngacak aturan, nah itu disebutnya fajar. Atau membelah, memecah aturan juga itu disebutnya sama fajar. Dari kata ini. Apa yang dimaksud dari fajar ini? Ya tadi kalau secara bahasa artinya begitu. Kalau secara maknanya ulama tafsir tidak sama. Tuh, ada yang mengatakan dari mereka itu bahwa yang dimaksud fajar itu waktu sebelum subuh. Ada yang mengatakan lagi bahwa yang dimaksud dengan fajar itu adalah waktu siang secara keseluruhan. Itu disebut fajar. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fajar itu adalah waktu pertama Idul Adha. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fajar di sini waktu pertama bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram. Fajar yang pertama kali menyingsing itu, nah itu diartikan oleh ulama ini tadi makna-maknanya. Banyak sekali yang dimaksud fajar di sini. Ya walau secara bahasa tadi kita menamakan fajar itu artinya datangnya cahaya di tengah kegelapan malam. Ya itu fajar. Walaupun penafsirannya yang dimaksud di sini itu apa? Tuh. Ya tadi ya Bapak Ibu, yang dimaksud adalah hari atau fajar pertama bulan Muharram, atau dia bisa bulan Dzulhijjah, atau dia waktu sebelum subuh, atau dia waktu secara keseluruhan siang. Tuh. Ya kenapa ulama berbeda seperti itu? Ya karena tidak didetailkan oleh Allah. Ya walaupun sebetulnya di ayat ini ada alif lamnya. Ya, alif lam yang di situ itu namanya alif lam ma'rifah. Ya, alif lam yang sebetulnya maknanya khusus. Tuh, merujuk kepada sesuatu yang khusus. Tapi kalau sudah masuk ke dalam konsep penafsiran akan tidak sama lagi. Akan berbeda lagi. Seperti ayat kedua di dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitabu. Nah, al-kitabu di situ namanya ma'rifah. Yaitu ada alif lam, nah yang dimaksud di situ khusus. Alkitab yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Di sini kata fajar memang ada alif lamnya. Walaupun ada alif lamnya, bukan berarti penafsir itu tahu persis maksudnya apa. Tuh. Jadi bisa beragam pemaknaan dari Al-Fajr itu sendiri. Apa yang penting buat kita? Yang penting kita tahu arti dasarnya. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Cukup tahu itu saja. Nah ini yang pertama ya. Wal fajr walayalin ashr, demi malam yang 10. Nah ini lebih-lebih lagi. Lebih-lebihnya apa? Tidak ada alif lamnya di situ.
Kalau tadi wal fajar ada alif lamnya, yang itu kalau ditafsirkan secara konsep bahasanya sudah ketahuan sebetulnya maksudnya khusus, walaupun perbedaan itu ada. Tetapi kalau yang di ayat kedua tidak ada alif lamnya, lebih banyak lagi perbedaannya. Yang dimaksud malam ini apa? Yang dimaksud 10 itu apa? Walayalin asyr, bukan walaili asyr, bukan. Tapi layalin, dan layal itu jamak, itu malam-malam 10. Nah, di antara para pendapat mufassir, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 hari tanggal 1 sampai 10 sebelum pada saat orang melakukan haji Dzulhijjah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggal 10 di sini, ya, karena ini menuju kepada angka kan. 10 ini apa? Malam-malam 10, yaitu hari 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini maksudnya adalah satu malam istimewa di bulan Ramadan. Ya, malam apa itu? Lailatul Qadar. Ya. Dan juga satu siang istimewa ketika masa orang melaksanakan ibadah haji. Ya, banyak lagi maknanya. Itu diantara makna dari apa yang disebutkan oleh para mufassir. Tapi ada yang istimewa dari makna layalin asyr ini sebetulnya. Apa istimewanya? Yakni ketika di malam hari itu biasanya kan ada bulan, ya. Dan bulan itu tampak perubahannya itu dari awal sampai tanggal 10 itu kelihatan. Dari masih dia hilal kecil, kemudian muncul agak gede, tanggal 3 nanti beda lagi, kemudian tanggal 4 beda lagi, sampai menjelang tanggal 10 itu sudah kelihatan terangnya. Nah, tanggal 15 sudah purnama. Nah, lewat tanggal 15 itu sudah susah untuk melihat perbedaannya. Jadi bedanya bulan itu nampak perubahannya itu dari awalnya kecil, dari awalnya masih gelap, sinarnya belum ada, sampai adanya sinar. Dan itu nampaknya di malam yang ke-10. Tuh. Nah, kita mungkin tidak pernah melihat ke atas itu. Kalau pas tanggal 1 saja Bapak Ibu coba lihat di sebelah mana ya, di barat ya, di timur. Pas matahari tenggelam, nah, bulan kan adanya di timur tuh. Ya, itu bisa dilihat kalau punya alatnya. Biasanya orang kalau mau Ramadan awal kan melihatnya juga begitu, melihat hilal awal gitu pas maghrib itu. Tanggal 1 akan nampak hilangnya berapa derajat. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 nanti kelihatan. Ya. Dan itu sejatinya permisalan dari bagaimana umat muslim pada masa Nabi Muhammad. Tuh. Makna layalin asyr itu. Umat muslim pada masa Nabi itu susah, berat. Dakwahnya berat, ya, menyebarkan Islam berat, kondisi dan posisi mereka itu berat, susah. Tetapi susahnya mereka itu sedikit demi sedikit itu terang. Nah, sedikit demi sedikit itu naik. Sama seperti munculnya cahaya bulan. Dakwahnya mulai berkembang, umat muslim mulai banyak, ya. Islam itu sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, itu seolah-olah seperti bulan yang tadi itu kecil bentuknya sampai terang, sampai amat terang sekali. Jadi salah satu makna dari ayat yang ini menggambarkan bagaimana situasi umat Islam secara keseluruhan. Walaupun ada penafsir yang menyebutkan ini hanya khusus pada masa Nabi saja. Sampai mereka itu menjadi terang benderang seperti bulan itu, mereka harus merasakan gelapnya dulu. Ya, hingga seperti saat ini sekarang. Itu yang dimaksud dengan walayalin asyr. Ya, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal witr, ya. Dan demi yang genap dan juga yang ganjil. Apa yang dimaksud yang genap yang ganjil? Nah, yang dimaksud dengan yang genap yang ganjil itu adalah sholat yang genap, yang 22, 44. Nah, tidak ada 22 ya, subuh saja, subuh 2 rakaat, yang 44 zuhur, asar, isya. Yang ganjil merujuk kepada sholat yang
ganjil, yaitu sholat maghrib. Ya. Kemudian yang ganjil juga merujuk kepada sholat witir, ya, merujuk kepada sholat malam plus witir, ya, atau merujuk kepada sholat sunnah lainnya yang juga syaf'i. Walaupun makna syaf'i secara bahasa itu membersamai, bersama, itu kemana-mana bersama, itu ganda, ya. Karena disebutnya begitu maka disebutnya syaf'i. Kemudian diartikan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud ini salah satunya adalah sholat yang 2 rakaat tadi itu. Ini makna yang pertama dari syaf'i. Yang kedua, wasyaf'i wal witr itu maknanya adalah bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Ya, ada malam, ada siang, kemudian ada lelaki, ada perempuan, ada panas, ada dingin, ada kaya, ada miskin, ada lemah, ada kuat, dan sejenisnya. Ya. Tidak ada sesuatu di alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Dan yang tidak berpasangan itu hanya Allah saja. Maka witr itu kembali kepada Allah. Witr. Kalau kita ini berpasangan, ya. Sementara Allah itu tidak berpasangan. Itu makna dari wasyaf'i wal witr. Wal laili idza yasr, dan malam ketika dia berlalu, atau maknanya ketika digulung, malam ketika digulung. Kalau malam semakin malam semakin pekat, itu namanya saja. Wal laili idza saja. Kita sudah bahas itu di surat Al-Lail. Ya, semakin malam itu dingin, semakin malam itu sunyi, semakin malam itu tidak ada suara, itu namanya saja. Tapi kalau malam sudah pekat itu, sudah sunyi, sudah nggak ada suara, nanti malam yang kayak begitu tuh hilang dan tergulung, berlalu dengan datangnya ayat pertama, fajar. Ya, Bapak Ibu sudah tergambar maksudnya di ayat ini. Ya. Walaili idza yasr, dan malam ketika dia itu hilang. Maksudnya hilang itu keheningan tadi hilang. Ya, kesunyian tadi itu hilang. Ya, ketiadaan suara itu hilang, ketiadaan cahaya itu hilang dengan datangnya fajar. Ayat ini Bapak Ibu sekalian oleh Sya'rawi itu diartikan, dia sambungkan ayat ini dengan ayat terakhir itu. Ya. Ayat terakhir itu kan bicara tentang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, orang-orang yang dia itu sudah ada ridho, ada kenyamanan di dalam dirinya itu. Bagaimana orang-orang itu bisa mendapatkan kenyamanan itu? Kalau dia itu berada di dalam waktu-waktu ini. Yaitu pertama di waktu fajar. Orang masih tidur, sebelum subuh menjelang dia sudah bangun, dia sudah melaksanakan sholat di waktu itu. Kalau dia melaksanakan itu, maka ketenangan itu akan dia dapatkan. Sambil dia melihat langit, sambil dia melihat ke atas, kemudian memuji Tuhannya, sampai dia menunggu waktu subuh. Ketika saat dimana fajar itu, maka dia itu akan merasakan kenyamanan. Wal fajar walayalin asyr, kalau dia melaksanakan sholat-sholat yang genap, sholat-sholat yang ganjil, dia melaksanakan setiap macam dan bentuk ibadah yang ada di dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Rasulullah, dia juga akan mendapatkan ketenangan itu. Ditambah pula dengan wasyaf'i wal watr, dan kesemua yang dilakukan pada saat melaksanakan sholat malam ditambah dengan witir. Kalau asyr tadi itu yang 10, kalau orang di 10 terakhir Ramadan dia fokus melaksanakan ibadah Ramadannya, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar dan dia akan mendapatkan ketenangan. Ditambah lagi sholat tahajud dengan kata witir itu. Ya. Ini disambungkan oleh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya. Seorang muslim akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam dirinya kalau waktu-waktu ini dia ada di situ. Waktu fajar dia di situ. Waktu 10 hari terakhir Ramadan dia di situ. Waktu sholat-sholat yang genap dan yang ganjil dia laksanakan, maka dia akan mendapatkan kedamaian. Ya, dan ayat ini juga sejatinya itu disampaikan menurut Sya'rawi lagi
untuk 3 audiens, ya, untuk 3 pemirsa, yaitu orang Muslim sendiri, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang kafir Quraisy. Dan itu ditegaskan di ayat setelahnya, hal fi dzalika qasamul lizi hijr. Nah, setelah menjelaskan semua sumpah-sumpah tadi itu, ini yang ayat ke-5, ini jawab sumpahnya. Sumpahnya itu sampai ayat ke-4 itu, dengan tadi menyebutkan fajar, menyebutkan malam, menyebutkan yang ganda dan yang ganjil, ya, menyebutkan tentang malam yang akan hilang. Itu juga sebetulnya menggambarkan sifat dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi seolah-olah ayat ini 1-4 mau mengatakan, kalian orang-orang kafir Quraisy, coba itu lihat Muhammad. Awalnya dia itu susah, dia datang kepada kalian, membawa kitab suci, memberikan dakwah kepada kalian, mengeluarkan kalian dari tempat yang buruk, menjadikan semua masyarakat Arab itu ikut ke dalam dakwahnya. Itu permisalan Nabi yang menjadi fajar. Karena ketika itu di masa Nabi hidup dan sebelumnya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab ketika itu berada dalam kegelapan, sehingga Nabi itu seperti menjadi fajar di antara mereka, seperti menjadi sinar. Kegelapan hilang, datang Nabi Muhammad dan menjadi sinar di kalangan masyarakat Arab, ya. Disebutkan di ayat kedua itu walayalin asyr, ya, bahwa dengan dia datang itu, dia kemudian memberikan kewajiban-kewajiban kepada umat muslim untuk dilaksanakan, yaitu sholat dan sejenisnya itu. Dan orang-orang kafir Quraisy itu diistilahkan seperti walaili idza yasr. Dia seperti malam yang gelap gulita, yang pada akhirnya orang-orang ini akan digulung, orang-orang ini akan hilang, orang-orang ini tidak akan datang, tidak akan ada lagi. Sama seperti malam yang tidak ada. Siapa yang melakukan itu? Witr. Siapa? Allah. Tuh. Ya, coba lihat Bapak Ibu gambaran ayat ini. Kalau diresapi itu indah tuh. Sumpah ini diurutkan itu baru ketemu maksud yang diinginkan dari ayat ini apa? Ya, bahwa Nabi Muhammad itu datang di antara kegelapan kafir Quraisy itu, dia datang seperti fajar. Dia datang membawa perintah dan aturan, diistilahkan dengan asyr. Siapa yang mendatangkan Nabi Muhammad itu adalah witr, yaitu Allah itu sendiri. Dan untuk orang-orang kafir Quraisy yang selalu menentang Nabi Muhammad itu, mereka pada akhirnya itu akan yasr, akan hilang, tergulung, ya. Ini juga kisah ini, ya, oleh para penafsir dibawa ke sana juga sesuai sebetulnya dengan kehidupan kita. Ya, bahwa akan ada nanti itu fajar yang datang kepada kita juga, ya, entah kapan itu tapi akan datang, ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 200 berapa itu, cerita Tolut dan Jalut, ya, 240 sampai dengan 249, ya, itu disebutkan bahwa Allah itu tidak akan membiarkan orang yang zolim itu berlaku lama di dunia, ya. Pada akhirnya dia juga akan jatuh. Tapi dijatuhkan bisa saja oleh Allah langsung, atau ada orang lain yang datang menjatuhkan mereka. Ya, jadi kekacauan-kekacauan yang ada di dunia dan alam semesta ini nanti akan diseimbangkan lagi oleh Allah. Orang-orang nanti kayak orang kafir Quraisy ini akan yasr, akan hilang begitu saja. Dan yang mampu menghilangkan itu jangan dianggap orang per orang, tetapi yang mampu melakukan itu hanyalah Allah saja. Witr itu, dia yang bisa melakukan itu. Itu kehidupan kita dalam bernegara, berbangsa, ya. Kalau di negara ini kita merasa bahwa ada orang-orang yang culas, ya, orang-orang yang bisanya hanya merampok, orang-orang yang melakukan banyak ketidakadilan, itu pada akhirnya nanti bakal yasr itu, Bapak Ibu. Siapa yang menghilangkan dan akan menggulung itu? Witr, Allah. Kita juga sama, gitu ya. Kegelapan hidup kita juga pada akhirnya itu akan tergulung, akan hilang. Tapi tentu ada ketentuan dan syarat, ya. Kalau kitanya itu layalin asyr, nah itu dia. Wasyab'i wal watr. Malam itu akan hilang, kegelapan akan hilang. Nah, itu tidak akan hilang-hilang kalau kitanya ke masjid aja susah, ya. Sholat sunnah saja susah, itu sedekah susah, ya, susah.
Yasrnya akan terus ada juga gitu. Ya walaupun ayat ini tidak berkata demikian, tapi prinsip dan kontennya itu sama dengan hilangnya kegelapan di dalam diri kita. Ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah sumpah-sumpah tadi itu, ya, yang disampaikan oleh Allah itu tidak cukup buatmu untuk menahan dirimu pada sesuatu yang buruk? Nah itu. Hijr itu apa itu ya? Artinya itu Masya Allah. Hajar aswad. Nah, Bapak Ibu tahu ya hajar aswad? Nah, apa hajar itu? Batu. Hijr itu batu. Kamar di dalam bahasa Arab disebutnya hujroh, penghalang. Ya, dia disebut hijr, ya, dia disebut hajar atau kita mengartikan itu batu karena dia menghalangi atau dia kuat. Orang yang pikirannya itu tidak bisa terpengaruh oleh orang lain itu namanya hijr. Dia sudah punya prinsip, hal-hal yang buruk itu tidak akan masuk kepada diri dia. Jadi jika orang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain karena prinsipnya itu yang kuat, maka itu disebutnya hijr. Jadi Allah mengatakan kepada orang-orang yang mendengar apa yang Allah sampaikan lewat ayat ini, apakah sumpah ini, cerita dari sumpah ini tidak cukup untuk menahan diri kamu dalam melakukan berbagai macam keburukan? Ya, padahal mereka menganggap diri mereka pandai kan? Orang-orang kafir Quraisy menganggap dirinya pinter, menganggap dirinya itu berkuasa. Orang pandai sebetulnya harusnya menggunakan kepandaiannya untuk menahan sesuatu yang buruk. Hijr. Tadi saya sebutkan di awal, kalau audiensnya orang yang mendengar ini itu adalah 3 itu. Orang Muslim, kafir Quraisy, dan juga Yahudi dan Nasrani. Kalau untuk kafir Quraisy tadi sudah diberikan, kamu itu menyiksa Rasul, menghalangi dakwahnya, sahabat-sahabatnya susah ibadah, tak ingetin loh ya, suatu saat nanti kamu itu tak gulung. Nah, kira-kira begitu. Itu peringatan buat mereka. Kalau untuk umat muslim itu diberikan peringatan bahwa kesulitan mereka ketika melaksanakan ibadah awal-awal bersama Rasul pada akhirnya itu akan hilang. Memang mereka akan mendapatkan kesusahan dulu, akan mendapatkan siksaan dulu, akan mendapatkan persekusi dulu, dihilangkan nyawanya, peperangan terjadi sampai mereka akhirnya pergi ke Madinah. Tapi ketika di sana sudah siap, di sana sudah settle, ya, datang kembali ke Mekah, mereka tidak perlu melakukan peperangan. Banyak orang tadinya musyrik melawan Nabi Muhammad, semuanya berbondong-bondong, afwaja datang kepada Rasulullah. Apa yang dulu mereka takutkan, apa yang dulu mereka khawatirkan, hilang. Walaupun waktunya lama kan, sampai dengan 20 tahunan. Ya. Dan kita juga bisa menunggu itu. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bersabar begitu. Ya, ayat ini mengajarkan hal demikian kepada umat muslim. Dan mestinya ketika ini dibaca, disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy, ini seperti apa ya? Menimpa mereka langsung. Apa kamu tidak berpikir tentang sumpah-sumpah ini? Ya. Mestinya kamu sadar apa yang sudah disampaikan tadi itu supaya berubah dan menjadikan kecerdasan mereka itu untuk menahan kepada keburukan. Mata kita ini diciptakan untuk digunakan pada sesuatu yang bermanfaat. Ya, tangan diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang manfaat. Kaki diciptakan juga untuk yang manfaat. Bagaimana kita bisa manusia melakukan keburukan itu? Tangan dipakai untuk hal yang buruk, kaki dipakai untuk melangkah pada sesuatu yang buruk, telinga dipakai untuk mendengar sesuatu yang buruk. Padahal itu bukan tujuan Allah menciptakannya. Seolah-olah begitulah Allah ingin mengatakan kepada mereka. Bagaimana dengan sumpah-sumpah ini yang kamu pikirkan itu? Mestinya ini semuanya bisa menahan dari sikap buruk orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu ilustrasi. Itu abstraknya yang Allah sampaikan. Setelah ini baru Allah kasih bukti. Ya. Jadi Quran seringkali mengatakan yang kayak begitu. Dia ngasih sesuatu yang sifatnya khayalan dulu. Ya, setelah itu dia kasih bukti.
Ada mungkin orang yang tidak percaya dengan kalimat-kalimat ini seperti walaili idza yasr, yang diartikan orang-orang yang buruk itu, orang-orang jahat itu, orang-orang zolim itu tak gulung. Nah, kira-kira begitu. Sewaktu ini disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, kan mereka mempertanyakan, yang benar digulung, mana buktinya? Ini kami biasa-biasa aja. Nah, kami masih hidup saja ini. Nah, di ayat setelahnya Allah memberikan bukti itu. Kalau apa yang akan terjadi kepada mereka dengan digulung itu oleh Allah itu, dengan dihilangkan, itu sudah dikasih contohnya sejak lalu. Siapa contohnya itu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Coba kamu lihat itu kaum Ad itu. Ya. Taro itu artinya melihat. Ya. Tapi melihatnya bukan dengan mata kepala. Maknanya melihat dengan pikiran. Coba resapi itu cerita kaum Ad. Bukankah mereka itu membangkang? Bukankah mereka itu zolim kepada Rasulnya? Bukankah mereka itu tidak mau mendengarkan nabinya? Bukankah mereka itu menentang perintah dari nabi-nabinya? Tapi apa yang terjadi kepada mereka? Hilang. Ya. Kaum Ad hilang. Kaum Samud hilang. Gitu. Di sini disebutkan satu kaum lagi. Iromazatil imad. Irom dan kaum, kan ada 3 kaum yang hilang itu. Kaum Ad, kaum Irom. Irom ini keturunannya Ad. Ya. Kemudian kaum Samud. Mereka ini hadir setelah Nabi Nuh. 3-4 generasi setelah Nabi Nuh. Hadir ini kaum-kaum ini. Dan mereka tidak punya bekasnya. Hilang. Dan kenapa menceritakannya kaum Ad? Allah. Kenapa menceritakan kaum Samud? Kenapa menceritakan Irom? Karena mereka tahu kaum-kaum ini. Karena mereka ngerti kaum ini tuh ada, dan bekasnya sekarang mungkin sudah hilang terkubur oleh pasir, tapi tempatnya itu sekitar perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Cerita tentang kaum Ad mereka dengar, cerita tentang diazabnya kaum Irom mereka dengar, cerita tentang dihancurkannya kaum Samud mereka juga tahu. Makanya Allah menceritakan itu, dan mereka kalau mendengar cerita ini takut. Itu ya, hancur itu kaum Irom itu. Hancur ini kaum Ad, hancur juga kaum Samud. Allah kasih balik cerita itu. Kamu kan tahu cerita itu. Siapa yang ngancurin mereka? Saya, kata Allah. Ya. Mestinya kamu mengambil itu sebagai pelajaran, supaya tidak mengulang apa yang bakal terjadi kepada kamu. Ya. Iromazatil imad. Apa yang dilakukan oleh kaum Irom ini? Dia punya bangunan yang tinggi-tinggi. Ya. Sesuatu yang mungkin kita sekarang bingung ya, bagaimana caranya dia bisa bangun itu ya. Dia punya keistimewaan yang mungkin orang-orang sekarang di masa modern ini. Nah, makanya di ayat Al-Qur'an diteruskan lagi ayatnya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang mereka itu bikin kayak begitu, nggak akan pernah terjadi di negara manapun. Ya. Tidak akan pernah nampak. Ada 3 kata untuk negara ya. Ada yang disebut di sini bilad, ada yang disebut Madinah. Madinah itu selain nama kota Madinah, Madinah sendiri itu artinya kota atau negara. Ada disebut Misron ya. Kalau Misro tanpa ada tanwin itu Mesir, negara Mesir. Misro. Kalau cuma gitu doang Mesir. Tapi kalau Misron lain, bukan negara Mesir. Misron itu negara yang ditutupi benteng. Nah, itu namanya Misron. Kalau Indonesia ini ditutupi benteng dari Sumatera sampai Irian Jaya, nah itu Misron namanya. Ya, bukan Mesir. Kalau Madinah itu kota atau negara, tetapi sudah teratur. Pemimpinnya sudah ada, peraturan sudah ada, orang yang berbuat kejahatan itu sudah kena hukuman, sudah banyak aturan-aturan yang bisa dijalankan. Nah, itu namanya Madinah. Kalau ini bilad. Bilad itu punya benteng, tapi ada yang jaga bentengnya itu. Ya, kita bisa bayangkan dengan kalimat ini, bisa jadi orang-orang Irom itu mengelilingi tempatnya itu dengan benteng yang banyak, lalu ada penjaganya di sana. Dia jaga rumah-rumah mereka, dia jaga benteng-bentengnya itu. Ya, kaum Irom. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, dan mereka itu tidak pernah ada sedikit pun, tentu kepada masa ini, orang yang pernah melakukannya seperti apa yang mereka kerjakan. Ini orang-orang kuat ini ya,
orang-orang istimewa dengan kekuatannya. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Nah, disebutkan kaum Samud. Ya, kaum Ad disebut, kaum Ad itu tak hancurin tuh. Kaum Iram itu yang lebih istimewa daripada kalian, tak hancurin. Kaum Samud tak hancurin juga. Apa yang dilakukan oleh kaum Samud? Alladzina jabus sakhra bil wad. Jabu itu artinya melobangi batu besar. Sokhro itu batu gede sekali. Ya, bilwad di lembah. Rumah-rumahnya itu di lembah, batu besar dia lobangi. Pakai apa mereka itu melobanginya itu ya? Kalau pakai ilmu modern kita ini, kok bisa batu-batu itu mereka lobangi? Kita bisa mengartikan itu mereka ini berarti orang-orang yang kuat secara fisik. Dan itu menjadi kebanggaan mereka. Karena mereka merasa diri mereka hebat, merasa diri mereka kuat, lantas mereka membangkang kepada nabinya. Tapi kesudahan mereka hancur, kesudahan mereka itu hilang. Tuh. Nah, ini cerita ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Karena mereka membangkang, tidak mau dengar, dikasih cerita ini. Kalian dengar kaum Ad, tahu kaum Iram, ya, kaum Samud juga kalian tahu, hilang semuanya itu karena membangkang. Coba kalau dilihat mereka lebih hebat daripada kalian, hilang juga. Yang ketiga, audiens tadi yang belum saya sebutkan, yaitu orang-orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Wa fir'aun zil autad, dan Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang runcing seperti pasak ke atas itu. Kenapa nyebut Fir'aun? Fir'aun itu jauh dari Saudi, di Mesir. Apa pentingnya buat orang-orang kafir Quraisy? Memang bukan buat mereka. Fir'aun itu. Ini untuk orang-orang Yahudi yang mendengar ini. Ya. Karena mereka kan diusir oleh Fir'aun. Ya, Nabi Musa kan pergi dengan kelompok orang Yahudi itu, dikejar-kejar sama Fir'aun itu. Diingatkanlah oleh Al-Quran, wa fir'aun zil autad. Kamu juga itu, kira-kira begitulah. Kamu juga orang Yahudi itu. Sama saja kalian itu. Coba ingat itu Fir'aun. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya berkuasa, tidak mau dengar Nabi Musa, ngejar-ngejar dia sampai ke laut, tenggelam juga dia, mati. Itu sekarang kita bisa melihat itu makhluk itu yang mengaku dirinya Tuhan. Ada ditunjukkan kepada kita itu, ya, karena pembangkangan yang mereka lakukan, ya, dan mereka banyak melakukan kerusakan. Dan kita menyebutkan di ayat yang lain kalau Fir'aun itu togo melampaui batas. Dia bangun iman-iman itu tadi, apa namanya, autad itu memang untuk memancung orang yang melawan dia. Sampai istrinya sendiri, Asia, itu ikut dipancung sama Fir'aun. Dan kemudian dia berdoa kepada Allah itu, ya Rob, ya, berilah aku istana di surga, kata dia. Ya, dan Allah memperlihatkan istana itu kepada Asia. Ketika melihat itu Asia tersenyum, tuh, ya. Ada yang menyebutkan ulama dia tertawa. Lalu Fir'aun melihat istrinya kayak begitu itu, dia ngomong pada orang lain, lihat istriku sudah jadi gila, kata Fir'aun. Padahal dia dilihatin istana di surga oleh Allah. Dan doanya Asia itu diabadikan oleh Al-Quran. Ya, kalau dia diberikan oleh Allah itu istana di dalam surga. Ya, dan dia kemudian mati dalam keadaan syahid. Karena pelakuan dan tindakan togo dari suaminya itu. Tapi apa kesudahan dari Fir'aun? Hilang. Ya. Ini memang untuk mereka ini. Tapi kalau kita resapi kembali lebih dalam ayat-ayat ini, juga sebetulnya buat kita. Kita ini dibandingkan dengan kaum Ad ini apa hebatnya? Dibandingkan dengan kaum Iram itu apa hebatnya? Dibanding dengan kaum Samud, dibanding dengan Fir'aun, ya, apa hebatnya? Mereka hebat-hebat bisa bangun ini dan itu, tapi hilang juga akhirnya. Itu makna dari yasr, walail idza yasr. Itu mereka yang gelap-gelap itu hilang nanti, tergulung juga. Semua yang tidak adil, semua yang tidak baik pasti akan nampak juga, ya, akan diperlihatkan oleh Allah. Tapi entah waktunya kapan. Sama seperti waktu malam yang kita tunggu akan hilang juga. Sekarang ini berapa jam sampai waktu itu hilang, nanti akan ada fajar. Begitu terus kehidupan ini. Nah, itulah kira-kira ayat-ayat kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, ini masih muqaddimah, belum kepada intinya. Nanti kepada intinya adalah bagaimana kita memilih yang mana, memilih seperti orang-orang yang disebutkan fajar itu, atau memilih orang-orang seperti kaum-kaum yang dihancurkan ini.
Insyaallah kita bahas minggu yang akan datang. Syukron, terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.